Belajar bulghah. Wadhi, penetapan makna. Definisi, menetapkan kata untuk makna tertentu agar langsung dipahami. Pendapat ulama, kalimat tidak ditetapkan, yaitu pendapatnya Ar-Razi, Ibnu Hajib. Kalimat ditetapkan, Al-Qarafi, Tajuddin, As-Subki. Pendapat kuat, hanya makna yang sering dibutuhkan punya kata yang khusus. Tujuannya menyampaikan makna kata dan struktur kalimat. Objek maknanya merujuk ke realitas, gambaran mental atau makna umum. Struktur bahasa, bangsa Arab menetapkan jenis kata, tidak semua rinciannya. Jamak muncul lebih dulu dari musanna. 6. Hubungan kata dan makna, ada keterkaitan bunyi dan makna. Contoh, jangkrik, elang. Kata ringan untuk hal kecil, kata kuat untuk hal besar. Kesimpulan, Wadhi menetapkan hubungan kata dan makna dengan pola tertentu dalam bahasa Arab. Bahasa tidak ditentukan sekaligus. 1. Bahasa berkembang bertahap, tidak muncul sekaligus, baik menurut teori ilahi maupun konvensi manusia. 2. Ibnu Jini dan Abu Hasan Al-Akhfashi mengatakan tidak bisa dipastikan apakah isim, fiil, atau huruf muncul lebih dulu. Kesimpulannya, bahasa mengalami proses perkembangan, tidak ditetapkan dalam satu waktu. Selanjutnya, cara mengetahui bahasa. Ar-Razi mengatakan bahasa dari periwayatan atau penalaran akal dari riwayat. Jenis periwayatan mutawatir, banyak perawi, dan ahad, sedikit perawi. Bahasa juga dipahami dari konteks. Syarat keabsahan bahasa, riwayat sahih dan perawi adil, dari bangsa Arab murni. Syair non-Arab diterima, maknanya saja, harus didengar langsung dan Arab asli. Peran ahli bahasa dan nahwu. Ahli bahasa perannya menukil tanpa mengubah, ahli nahwu menyusun kaidah. Ibnu Jini mengatakan boleh mengkiaskan bahasa kita dengan bahasa Arab klasik. 10. Apakah bahasa bisa ditetapkan dengan kias atau analogi? Mayoritas ulama usul mengatakan bahasa tidak bisa ditetapkan dengan kias. Bagaimana ulama fikih menganggap kias bisa diterapkan, tetapi tidak ada dalil jelas dari Imam Syafi'i. Nama benda tetap dan gelar hanya untuk identifikasi, tidak bisa dianalogikan. Kata dasar atau masdar dari fi'il bukan hasil kias, tapi sudah dikenal dalam bahasa Arab. Nama turunan atau mustaq diperdebatkan. Khamr bukan dari mukhammarah atau menutupi akal. Sebagian ulama fikih nabit sama dengan khamr, liwat sama dengan zina melalui kias. Imam Al-Haramain menolak pendapat ini. Luasnya bahasa Arab. Bahasa Arab sangat luas, hanya Nabi yang bisa menguasai sepenuhnya. Ibnu Faris mengatakan banyak kosakata telah hilang seiring waktu. Imam Syafi'i mengatakan ilmu bahasa Arab di kalangan orang Arab seperti ilmu hadis di kalangan ulama. Tidak ada yang menguasai semuanya, tapi keseluruhannya tetap terjaga dalam komunitasnya. Statistik kosakata. Total kata 6,6 miliar, yang digunakan sekitar 5,6 miliar. Kata 2 huruf sama dengan 750, yang digunakan 489. Kata 3 huruf 19.650, yang digunakan cuma 4.269. Kata 4 huruf ada 303.400, yang digunakan hanya 820. Kata 5 huruf sama dengan 6.375.600, yang digunakan hanya 42. Kesimpulan, bahasa Arab memiliki banyak kata, tetapi tidak semuanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari. 12. Orang pertama yang menyusun kitab penghimpunan bahasa. Penyusun pertama adalah Al-Khalil bin Ahmad, menyusun kitab Al-Ain, tetapi mendapat banyak kritik. Kitab-kitab lanjutan Abu Bakar bin Duret menyusun Al-Jumhurah, namun juga dikritik. Kitab-kitab khusus, banyak kitab disusun oleh ulama seperti Al-Amai, Al-Kisai, Al-Farra, Abu Ubaidah, dan lain-lain. Kerusakan kitab, banyak kitab bahasa hilang akibat peperangan, terutama serangan Tartar. Kitab kosakata Sahih, Imam Al-Jauhari menyusun kitab pertama yang hanya memuat kosakata Sahih. Kitab besar setelahnya Al-Mukam Ibnu Sidah, Al-Abab Ar-Ra'isaghani, dan Al-Qomus Al-Firuzabadi. Keunggulan As-Sihah.
sama dengan ketenarannya bertahan lama karena hanya mencatat kosakata sahih. Pergeseran popularitas sama dengan Al-Qomus kemudian menjadi rujukan utama. Tambahan kitab Sayyid Murtadho dalam Tajul Arus mengumpulkan tambahan kosakata yang terlewat. As-Suyuti menyatakan bahwa meskipun Al-Qomus luas masih ada kata-kata yang terlewat. Bab pertama. Jenis-jenis bahasa. Kata-kata tidak sahih sama dengan ada kata dalam bahasa Arab yang diriwayatkan tetapi tidak terbukti keabsahannya. Penyebab ketidaksahihan bisa karena sanad terputus, perawi tidak dikenal, tidak terpercaya atau ada keraguan. Contoh kata diragukan. Asyad-syad, sejenis burung, tidak terbukti. Al-aharir, jamak dari al-har, tidak diketahui kebenarannya. Al-muha, lapar. Al-jum, cangkang. Al-majd dan al-baj, yang berarti anak burung merpati, tidak pasti. Kesalahan dalam penulisan. Al-mani benar dengan tasdid, tetapi Al-Madhi dan Al-Wadi tidak memakai tasdid. Kritik terhadap Ibnu Duraid, Ibnu Qutiyah menyatakan banyak riwayatnya yang seharusnya ditinggalkan jika bukan karena prasangka baik terhadap ahli ilmu. Kedua, mengenal mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah riwayat yang diriwayatkan oleh banyak perawi hingga mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Mutawatir memberikan ilmu pasti atau qat'i. Ahad sama dengan riwayat yang jumlah perawinya tidak mencapai mutawatir. Mayoritas ulama menganggapnya hanya memberi dugaan atau zan, kecuali jika ada bukti atau qarina. Syarat mutawatir adalah perawi harus cukup banyak atau 70 lebih sehingga mustahil bersepakat berdusta. Pembagian ilmu. Mutawatir memberikan kepastian ilmu, maznun atau dugaan, kata-kata yang jarang digunakan dan butuh analisis lebih lanjut. Pendapat yang kuat adalah bahasa dan riwayat harus diteliti dengan validasi yang ketat. Ketiga, tentang mengetahui hadis mursal dan munqati'. Hadis mursal adalah hadis yang sanadnya terputus karena perawi tidak disebutkan, tidak diterima karena keadilan perawi tidak diketahui. Sebagian ulama menerima hadis mursal jika perawinya dikenal siko dan tidak diduga berdusta, namun tidak otomatis membuatnya sah. Hadis munqati' sama dengan hadis yang sanadnya terputus di tengah, tidak bisa dijadikan hujah karena tidak jelas keabsahannya. Contoh hadis munqati' adalah Abu Ubaidah meriwayatkan dari Yazid bin Muawiyah padahal mereka tidak pernah bertemu. Kelima, mengetahui siapa yang diterima dan ditolak riwayatnya. Kata-kata yang diriwayatkan secara tunggal atau al-ahad. Definisi: kata yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dari kalangan ahli bahasa tanpa ada yang menukilnya. Hukum: bisa diterima jika perawi tunggalnya dikenal teliti dan tidak ada riwayat yang bertentangan. Contoh, Al-Mansyaba Artirata hanya diriwayatkan oleh Abu Zaid. Al-Badawah, kehidupan pedesaan, juga diriwayatkan secara tunggal. Sa'ir An-Nas diperdebatkan apakah berarti semua manusia atau mayoritas. Hulum Jarron ditolak karena tidak ditemukan dalam kitab bahasa utama. Bahasa dari perawi jujur, perawi harus adil dan teliti. Satu perawi cukup, orang kafir boleh jadi sumber bahasa. Ahlul ahwa diterima kecuali pendusta, perawi tidak dikenal ditolak. Atiko adalah beda pendapat. Penyebutan perawi jika adil riwayat diterima, jika tidak ditolak. Isyarat makna sama dengan isyarat tanpa kata bisa cukup. Contoh isyarat sama dengan menggerakkan lidah, menunjukkan delima, meletakkan tangan di jenggot. Keenam, mengenal metode pengambilan dan penyampaian riwayat. Metode pengambilan dan penyampaian riwayat. 1. Mendengar langsung dari guru. Ungkapan tertinggi, fulan telah mendiktekan kepadaku. Tingkatan lainnya, aku mendengar fulan telah menceritakan, fulan telah mengabarkan, fulan berkata dari fulan bahwa fulan berkata. 2. Membaca kepada guru. Diperbolehkan mendahulukan isi matan atau sana. Contoh, ulama membacakan syair kepada guru. 3. Mendengar saat orang lain membaca kepada guru. Ungkapan telah dibacakan kepada fulan dan aku mendengar. Ijazah pemberian izin periwayatan berlaku untuk kitab dan syair terdokumentasi. Dasarnya adalah surat Nabi kepada raja-raja, penulisan dokumen zakat dan diat. Penyampaian melalui tulisan. Contoh, Imam Salab meriwayatkan syair dari Al-Mazini melalui tulisan. Wijadah atau menemukan riwayat dalam kitab tertulis tanpa sanad langsung. Contoh, menemukan riwayat dalam kitab ayah tanpa sanad langsung. Ketujuh, pengetahuan tentang puisi buatan. Banyak puisi palsu yang beredar tanpa sanad kuat, tidak bisa dijadikan hujah dalam keunikan bahasa. Harus diuji oleh para ulama, tidak boleh diterima hanya dari tulisan tanpa sanad. Ulama berbeda pendapat tentang beberapa syair, tetapi kesepakatan mereka harus diikuti.
Keterampilan mengenai puisi hanya dimiliki para ahli ilmu, diasah melalui penglihatan, pendengaran, sentuhan, dan lisan. Seperti ahli mutiara, keuangan, kurma, dan lain-lain yang mengenali kualitas melalui pengalaman langsung. Penilaian puisi hanya para ahli yang benar-benar memahami dan dapat menilainya dengan tepat. Pendapat pribadi tidak mengalahkan penilaian ahli. Contoh puisi buatan sangat banyak dan tak terhitung. Poin penting, huruf yang jarang digunakan karena berat diucapkan. Huruf seperti ain, dal, ta, sin, qaf, kha, ain, ghain lebih jarang muncul dalam percakapan. Susunan huruf dalam kata. Susunan terbaik adalah dari huruf berat ke seringan, sedang, terus ringan. Susunan kurang umum dari huruf ringan, berat, sedang. Kata dengan 3 huruf lebih fasih dibanding yang hanya 2 atau lebih dari 3 huruf. Kata harus seimbang, tidak terlalu panjang atau pendek. Jika ada 2 kata dengan makna sama, kata yang lebih pendek biasanya lebih fasih. Al-Quran hanya menggunakan kata-kata yang paling fasih. Kitab Al-Fa'i atau Sa'lab mengumpulkan kata-kata paling fasih dalam bahasa Arab. Tidak semua kata yang jarang dipakai itu salah, bisa jadi karena ada pilihan lain yang lebih umum. Pembahasan ke-9 mengenai yang paling fasih di antara orang Arab. Rasulullah paling fasih berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Quraisy adalah suku paling fasih, menyaring bahasa terbaik dari suku lain, tidak terpengaruh bahasa asing. Dialek suku lain memiliki ciri khas seperti ananah, tamim, hamzah, ain, khas-khasa, asad, kafsin, dan lain-lain. Bahasa Arab standar banyak diambil dari Quraisy, Kais, Tamim, dan Asad. Bahasa dalam Al-Quran lebih fasih dari bahasa Arab lainnya. Beberapa kata lebih fasih dari sinonimnya, seperti gandum bersih lebih fasih daripada gandum biasa. Dialek yang jauh dari Quraisy dianggap kurang fasih. Pembahasan ke-10 mengenai bentuk data kata dhaif, mungkar, dan matruk. Dalam bahasa Arab ada 3 kategori kata berdasarkan tingkat kefasihannya. 1. Dhaif, kata dengan kefasihan lebih rendah dari kata fasih, tetapi masih digunakan. Contoh, aja'aj, bentuk dhaif dari aja'al. Mungkar, kata yang lebih rendah dari dhaif, jarang digunakan dan diabaikan oleh para ahli bahasa. Contoh, angkakas, tidak dikenal dalam bahasa Arab klasik. Matruk, kata yang didahului digunakan tetapi sekarang sudah ditinggalkan. Contoh, yadho, bentuk lama dari yadho yang lebih sekarang. Pembahasan ke-11 mengenal dialek bahasa Arab yang tidak fasih atau rendah dan tercela. Kaskasya, mengganti huruf kaf dengan shin untuk kata ganti perempuan. Kiskisa, menambahkan huruf sin setelah kaf sebagai kata ganti yang orang kedua perempuan. Fahfaha, mengubah hak menjadi ain. Ajang-aja, mengganti huruf ya dengan ain. Kasa, menambahkan kaf setelah kaf dalam beberapa kata. Wamwama, mengganti mim menjadi waw. Pembahasan ke-12 mengenal bentuk bahasa yang muntarid atau baku dan syad, tidak baku. Muntarid adalah merujuk pada bentuk bahasa yang mengikuti kaidah yang mapan dan dijadikan rujukan utama dalam hukum bahasa. Syad adalah bentuk bahasa yang menyimpang dari kaidah sehingga tidak dijadikan rujukan dalam hukum bahasa. Jenis-jenis muntarid dan syad. Muntarid dalam kaidah dan penggunaan bentuk yang ideal dan sesuai aturan seperti marartu bisa'ad. Muntarid dalam kaidah tapi syad dalam penggunaan bentuk yang sesuai aturan tetapi jarang digunakan seperti fi'il madhi dari yada, yadar. Muntarid dalam penggunaan tapi syad dalam kaidah bentuk yang sering digunakan tetapi tidak sepenuhnya sesuai kaidah seperti istausobatu bisyai, bukan istasabatu. Syad dalam kaidah dan penggunaan secara keseluruhan. Rajulun ma'udun min mardihi. Intinya muntarid adalah bentuk yang sesuai kaidah dan bisa dijadikan pedoman. Pembahasan ke-13 mengenai kata-kata yang kasar, asing, langka, dan jarang digunakan. Contoh, nawadirul asma, al-birtu, laki-laki lemah, al-harsu, jejak. Contoh, nawadirul af'al. Mata'tu bisyai artinya pergi meninggalkan perang. Kabbahullah artinya Allah membaliknya. Contoh, al-ajyar, bentuk jamak dari jiran. Contoh, al-watabu, tempat susu, abul bighal, fata morgana. Pembahasan ke-14 mengenai kata yang digunakan atau al-mustakmal yang ditinggalkan atau al-muhmal. Ibnu Jidi berkata, adapun meninggalkan lafaz kata yang tidak digunakan oleh orang lain walaupun boleh dalam penyusunan bagian dalam sutur kata pada sebagian kaidah yang tercatat atau digunakan, maka sebagian besar hal tersebut ditinggalkan karena berat tetap diucapkan dan sisanya akan juga ditinggalkan dengan sendirian seperti sasostokahjak.
Pembahasan ke-15 mengenal kata tunggal al-mafarid. Syarat kata tunggal bisa dijadikan hujjah. 1. Jika kata tersebut merupakan satu-satunya bentuk yang didengar dalam bahasa Arab dan digunakan oleh semua penutur Arab secara konsisten, maka kata tersebut dapat diterima. 2. Kata tunggal tersebut bermakna bahwa pengguna kata tersebut hanya satu orang saja dan berbeda dari mayoritas penutur Arab, maka tidak terlebih dahulu kondisi penutur tunggal ini. 3. Kata tunggal tersebut diucapkan sendiri, bukan didengar dari orang lain. Contohnya dalam dialek Huzail artinya tali. Pembahasan ke-16 mengenal perbedaan dialek dan bahasa Arab. Perbedaan harokat. Nasta'in dialek Quraisy Yasta'in, perbedaan dalam harokat dan sukun. Ma'akum. Perbedaan dalam perubahan huruf. Ulaika berbeda dalam urutan huruf. So'iko, soki'ah. Ke-17 mengetahui perpaduan bahasa. Al-Faroq dan lainnya dari para ahli bahasa Arab mengatakan fa'il menjadi yaf'ul hanya muncul dalam kedua kata ini. Mita, mati, dalam kata yang bermakna cacat, mujarrad dan damita. Dan dalam kata seperti fa'ila menjadi yaf'ul, mereka mengambil kata yaf'ul dari bahasa orang yang mengatakan yaf'al, dan mereka mengambil kata yamu dari bahasa orang yang mengatakan yaf'ul. Tidak dapat disangka bahwa sebagian bahasa dapat diambil dari bahasa lain. Ke-18 mengetahui kesesuaian bahasa. Sebagai contoh, al-istabraq yang berarti sutra tebal, yang dalam bahasa Persia atau bahasa lainnya disebut istabroha. Orang-orang Mekah menyebut al-mis yang digunakan untuk tempat menyimpan gandum oleh pemilik makanan sebagai balas, yang dalam bahasa Persia disebut balas. Ke-19 mengetahui al-mu'arrab, kata yang diarabkan. Al-Jauhari berkata, mengarabkan nama asing berarti orang Arab mengucapkannya dengan cara mereka sendiri. Anda bisa mengatakan Arab telah mengarabkannya atau saya telah mengarabkannya. Abu Ubaidah berkata, adapun bahasa-bahasa non-Arab dalam Al-Quran ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Diriwayatkan bahwa mereka mengatakan banyak huruf dalam Al-Quran berasal dari bahasa non-Arab, seperti kata al-ha, al-yam, atur. Ar-Rabbaniyun yang dikatakan berasal dari bahasa Suryani, dan kata As-Sirah, Al-Kis'as, Al-Firdaus yang dikatakan berasal dari bahasa Romawi, serta kata Miskat, Kiflain yang dikatakan berasal dari bahasa Habsyi, dan Haytalak yang dikatakan berasal dari bahasa Haurani. Ini adalah pendapat para ahli fikih. Ke-20 mengetahui istilah-istilah Islam. Di awal Islam muncul istilah-istilah baru seperti mukhadram yang digunakan untuk menyebut orang yang hidup di masa jahiliyah dan Islam. Beberapa istilah yang hilang bersama hilangnya makna mereka adalah mirba, nasi, al-fuduil, dan hilangnya istilah afi setelah wafatnya Nabi SAW. Selain itu ada istilah-istilah yang ditinggalkan seperti atawa, makhas, wan, an'im, sab'an, an'im, la, alaman, abid, al-an, dan sebutan bagi hamba saya terhadap Tuhannya dengan Robbi, Tuhanku, serta nama untuk orang yang belum berhaji yaitu Arura. Ke-21 mengetahui istilah-istilah yang baru diciptakan atau muwallad dan masnu. Muwallad adalah kata-kata yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak dipakai dalam bahasa Arab yang asli dan tidak dijadikan referensi. Masnu adalah disampaikan oleh pemiliknya seolah-olah itu adalah bahasa Arab yang fasih, dengan muwallad berbeda. Contoh-contoh dari istilah muwallad adalah seperti al-usban, semacam alat lempar anak panah kecil, an-nirir, sesuatu yang tidak berguna, ayam al-ajuz, zaman orang tua, dan al-kokuza, tempat minum, serta beberapa kata lain seperti al-kuba, atan, al-burjas. Ini adalah kata-kata yang baru diciptakan yang memiliki kemiripan satu sama lain dalam bentuk dan makna. 20 mengetahui karakteristik bahasa. Beberapa ulama mengatakan bahwa bahasa Arab memiliki banyak ciri khas seperti metafora, perumpamaan, pembalikan makna, serta aturan-aturan dalam penyusunan kalimat seperti pengutamaan atau penundaan yang semuanya ada dalam Al-Quran. Tidak ada terjemahan yang dapat disebutnya mengalihkan hal ini ke dalam bahasa lain, seperti yang terjadi dengan terjemahan Injil dari bahasa Syria ke bahasa Ethiopia dan Romawi, atau terjemahan Taurat, Zabur, dan kitab-kitab Allah lainnya ke dalam bahasa Arab. Bahasa selain Arab tidak memiliki kekuasaan dalam penggunaan majaz seperti bahasa Arab. Para penyair Arab dapat menghasilkan kata-kata yang jika diterjemahkan akan membutuhkan penjelasan panjangnya banyak kata dan tidak mungkin bisa dilakukan dengan mudah dalam bahasa lain. Jika seorang penerjemah dari bahasa asing mencoba untuk menyampaikan kata-kata seperti ghanimah, harta rampasan, ikhfa, kekalahan, yakin, keyakinan, syak, keraguan, akhir, yang tampak, bain, yang tersembunyi, kebenaran, bail, kebatilan, mubin, jelas, muskil, kesulitan, i'tizaz, kebanggaan,
dan istislam, penyerahan diri. Maka akan sangat sulit bagi mereka untuk mengungkapkan makna tersebut dengan tepat, dan Allah lebih mengetahui di mana Dia tempatkan keutamaannya. Contoh kalimat insyaqqat asahum, artinya tongkat mereka patah untuk menunjukkan perpecahan. Kasyafat al-harbu min syaqih, artinya perang membuka betisnya untuk menunjukkan kedahsyatan perang. Julukan kunyah tidak dikenalkan dalam bangsa manapun kecuali pada masa Arab, dan itu termasuk kebanggaan mereka. Kunyah adalah bentuk penghormatan dan tidak ada yang layak mendapatkan kunyah kecuali orang yang memiliki kehormatan. Pasal ke-23, pengetahuan tentang istiqaq dari versi kata. Istiqaq merupakan pembahasan bahasa Arab yang paling aneh, tetapi ia adalah sesuatu yang tetap benar adanya dari Allah Ta'ala berdasarkan riwayat para rawi yang terpercaya dari Rasulullah, karena beliau telah diberi jawami al-kalim, perkataan yang ringkas namun padat makna. Jawami al-kalim, contohnya kata ghurab, burung kakak, berasal dari kata ightirab, menjauh, dan kata jawad, belalang, berasal dari kata al-jardu, melahap atau menggunduli. Mengetahui hakikat dan majaz. Hakikat adalah perkataan yang dikatakan diletakkan pada tempatnya tanpa adanya isti'arah, metafora, tamsil, perumpamaan, takdim, pendahuluan atau takhir, pengunduran. Majaz adalah perkataan yang mengandung tasbih, perumpamaan, istiarah, metafora, dan penghilangan makna asli. Dalam kitab Tajul Arus dan dari Jawahirul Qamus disebutkan majaz secara hakikat hanya berlaku pada asmaul ajnas, nama jenis. Contoh, istawa fulan alamatanit tarif, artinya si fulan berada di punggung jalan. Syabat lumatul lail, artinya uban telah tumbuh pada rambut malam. Pasal ke-25, pengetahuan tentang lafaz mustarak. Lafaz mustarak adalah salah satu kata yang menunjukkan dua makna atau lebih yang berbeda dengan makna yang setara. Sebagian ulama mengatakan bahwa mustarak lafaz yang memiliki lebih dari satu makna lebih dominan. Pendapat tersebut dibantah bahwa mayoritas lafaz dalam bahasa Arab adalah isim, sedangkan mustarak dalam isim sedikit berdasarkan istiqra atau penelitian induktif. 26, mengetahui antonim. Di antara kebiasaan orang Arab dalam penamaan adalah menyebut dua hal yang berlawanan dengan satu nama, seperti kata al-jawn yang digunakan untuk menyebut hitam dan putih. Namun sebagian orang menolak pendapat ini. Sinonim, kata al-khandaris dan al-ukur yang sering dianggap sinonim untuk minuman keras sebenarnya memiliki perbedaan makna. Al-khandaris dia kaitkan dengan usia minuman, makin lama makin berharga, sedangkan al-ukur dikaitkan dengan efek kuatnya yang dapat merusak wadahnya karena kepekatannya. Al-Qiyad dalam komentarnya terhadap ilmu usul fikih mengatakan bahwa kata-kata yang menunjukkan satu makna terbagi menjadi dua mutaradifat, sinonim dan mutawaridat. Kata-kata yang digunakan bergantian. Sinonim adalah kata-kata untuk singa, laits, asad, digra. Mutawaridat adalah rotako al-fatak, menyambung yang terbelah, dan sya'aba asad, pengikutan dalam bahasa. Al-ittiba, pengikutan dalam bahasa adalah ketika sebuah kata diikuti oleh kata lain dengan pola kata atau sejak yang sama sebagai bentuk penguatan dan penegasan makna. Contohnya adalah sohib, laghib, lapar dan lemah, habdab, kacau balau, harap, yabab, kehancuran total, hasan, basan, sangat baik, insyaallah bagus, amdan, khas. Ada beberapa macam umum yang tetap pada keumumannya. Contoh dari kategori adalah setiap sesuatu yang berada di atasmu dan menaungimu disebut sama. Langit, setiap tanah yang di atas datar disebut sa'id. Setiap penghalang antara dua hal disebut maubik. Umum yang dikhususkan, contohnya kata as-samad dalam bahasa Arab awalnya berarti ad-dahr, masa waktu secara umum. Kata yang asalnya khusus tetapi digunakan secara umum, kata al-qurab, yang awalnya berarti mendekati air untuk mengambilnya, kemudian menjadi kata yang digunakan untuk mendekati atau meminta sesuatu secara umum. Misalnya huma yaqrabu kada, yang berarti ia menginginkan atau mencari sesuatu. Perbedaan antara umum dan khusus, contoh kebencian, bughd, bersifat umum, sedangkan al-firaq, perasaan benci antara suami dan istri, bersifat khusus. 30, mutlak dan muqayyad. Al-ma'idah, tidak disebut ma'idah meja makan kecuali jika ada makanan di atasnya, jika tidak maka disebut meja biasa. Al-ka'as, tidak disebut ka'as cangkir kecuali jika berisi minuman, jika kosong maka disebut qadah atau kub. Kata yang bercabang maknanya. As-sahab juga merupakan nama sorban yang pernah dikenakan oleh Nabi. Al-ahad
juga digunakan untuk menyebut hujan yang turun berulang. Ibdal, pergantian huruf dan bahasa Arab. Ibdal sama dengan pergantian huruf dalam bahasa Arab. Abu At-Thayyib At-Tabari menjelaskan bahwa ibdal bukan berarti orang Arab sengaja mengganti satu huruf dengan huruf lainnya, melainkan adanya berbagai dialek lahja yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Contoh madaha, madaha, pujian, faras, dan rifail dan rifan, kuda. Al-qalab, pembalikan huruf dalam bahasa Arab. Qalab, pembalikan huruf dapat terjadi baik dalam kata maupun dalam sebuah kisah atau cerita. Contohnya, bakala, labaka, bingung. Jurufin harin, juruf har. Juruf hair, teping yang rapuh. Juruf har, hair. Juruf hair, teping yang rapuh. Al-am, peribahasa dalam bahasa Arab. Peribahasa al-amal merupakan bagian dari kebijaksanaan bangsa Arab baik pada masa jahiliyah maupun Islam. Orang Arab menggunakan peribahasa untuk mengungkapkan maksud mereka dengan ungkapan yang tersirat bukan secara langsung. As-saifu Doma'at al-labana, di musim panas engkau menyanyiakan susu, mengabaikan sesuatu di saat bisa mendapatkannya. Dalam bahasa Arab ini adalah ungkapan feminim karena awalnya ditujukan kepada seorang wanita, namun meskipun digunakan untuk laki-laki, bentuk feminimnya tetap dipertahankan. Mengetahui ayah, ibu dan laki-laki dan anak perempuan, hubungan dalam kekerabatan. Mengenai ayah, mereka berkata ini adalah api milik Abu Hubahib, yang merupakan peribahasa tentang seorang laki-laki yang sangat pelit sehingga ia menyembunyikan apinya agar tamu tidak datang ke rumahnya. Mengenai ibu, Al-Akhfas berkata segala sesuatu yang mengandung atau menaungi hal-hal lain disebut sebagai ibu. Karena itu pemimpin suatu kaum disebut sebagai ibu bagi mereka. Al-Dimag berarti pusat otak. An-Nujum adalah galaksi. Mengenai anak Al-Asma'i berkata, Ibnu Jamir berarti malam yang sangat gelap. Ibnu Tamir berarti malam yang diterangi cahaya bulan. Ibnu Samir merujuk pada siang dan malam. Anak-anak perempuan Bakhr dan Makhr adalah awan yang datang sebelum musim panas dengan bentuk tegak dan tipis. 37. Mengetahui kata yang dapat datang dalam dua bentuk tanpa risiko terjadi taswif atau kesalahan dalam tulisan dan bacaan. Jenis ilmu ini sangat penting untuk diperhatikan karena dengannya dapat dihindari tuduhan taswif terhadap para ulama besar. Contoh kata-kata yang bisa ditukar antara huruf ba dan ta. Rujuk, rajulun, sulab, wasal. Keduanya memiliki arti seorang pria yang kuat. Al-bara, wattara, keduanya berarti wattara berarti tanah dan debu. Al-bara wattara. Ad-dabr wad-dahr, wad-dathar, keduanya berarti harta yang banyak. 38. Mengetahui kata yang dapat dibaca dalam dua bentuk sehingga jika dibaca oleh orang yang cadel tidak dianggap salah. Tentang latghah, kelainan dalam pengucapan huruf. Kelainan dalam pelafalan latghah bisa menyebabkan perubahan dalam pengucapan huruf. Contoh kata-kata yang memiliki dua pengucapan. Allah sebagai variasi dari al-lahas, menjilat. At-tart sebagai variasi dari at-tart, membuang kotoran dengan tekstur tertentu. Ita balag sebagai variasi dari ita tara, bencana yang penuh. Mengetahui makhluk al-malah, permainan kata, dan al-laghz teka-teki. Contoh makhluk al-malain permainan kata. Makallam tuhu berarti aku tidak melukainya, bukan aku tidak berbicara dengannya. Wala akhatu minhu kalban berarti aku tidak mengambil paku pada gagang pedang, bukan aku tidak mengambil anjing darinya. Contoh al-aghas, apakah itu al-bala'u? Jawabannya itu adalah sejenis burung. Lalu dia bertanya, bagaimana bentuk jamaknya? Jawabnya al-balan. Lalu al-khal berkata, jika seorang membuat teka-teki dan berkata, mal bala yatba'u al-bala'in, apa itu bala yang mengikuti balan, maka jawaban teka-tekinya adalah burung itu. Mengetahui kata-kata yang mirip sejenis. Contoh keunikan dalam dan pengucapan dalam bahasa Arab. Para fu'il hanya digunakan untuk fu'il. Dalam bahasa Arab pola ini hanya muncul dalam satu kata, yaitu al-adil. Pala fi'al sebagai
Ada makan sawah tempat yang rata. Kata-kata yang mengikuti pola afila sangat ada sedikit. Yaumal arbi hari Rabu. Al-armida nama penyakit mata. Pola yuf'ul hanya diketahui dalam satu kata. Yastaru sejenis kadal atau biawak gurun. Pada mif'il hanya muncul dalam dua kata. Minjar lubang hidung dan misara kemudian. Pola maf'ul dengan doma di 5 kata. Maf'ul ya. Mughrud, mughfur, mu'thur, mulhuz, muluk. Kata-kata yang berbentuk damak tetapi mengandung makna tunggal atau dua seperti dalam ungkapan aqahu fil hawati al-lais, ia melemparkannya ke dalam tenggorokannya singa, padahal singa hanya memiliki satu tenggorokan. Bentuk jamak yang tidak memiliki bentuk tunggal yang dikenal misalnya khalabis, yang berarti sesuatu yang tidak beraturan. Kata-kata yang tidak dapat dibentuk dalam bentuk ganda maupun jamak seperti al-an'am yang bentuk tunggal dan jamaknya sama. Kata-kata yang bentuk tunggal dan jamaknya sama seperti asyukai yang merupakan sejenis pohon berduri bentuk tunggal dan jamaknya sama. Kata sifat untuk laki-laki yang menggunakan akhiran hak seperti rajulun rawiyah, pria yang pandai membuatkan syair. Kata-kata yang mengikuti pola mif'al tidak memiliki akhiran yang seperti imro'ah, mir wanita yang haram. Kata dengan pola fa'il yang bisa digunakan untuk laki-laki perempuan tanpa perbedaan seperti jamal amir, unta jantan yang kurus, dan nakoh amir untuk betina yang kurus. Kata-kata dengan tambahan huruf mim dan akhir. Zarkom, zarak saltom dari as-salato, kata-kata dengan tambahan huruf lam dan akhir. Fahjal abdal haikal, kata dengan tambahan huruf nun di akhir. Khilban aljan, sumpah dalam bahasa Arab. Al-iman al-arab hujjatullah la afan dalik. Ungkapan dan doa buruk dalam bentuk kutukan. Maluhu amwa'am, semoga dia hanya mendapatkan kesengsaraan binasaan. Wazakullah, semoga Allah mengajarkan kata-kata yang bentuk tunggal dan jamaknya memiliki pola yang serupa dengan sedikit perubahan vokal. Dahan bentuknya jamak dihan, bentuk jamak dalam bahasa Arab yang menggunakan waw dan nun yang termasuk dalam bentuk-bentuk tidak umum. Ri'aratun, sesuatu yang using atau usuh. Barobrum, butiran karena beberapa ekspresi idiomatik dan bentuk jamak. Balagat bihil balagin, aku telah mencapai batas tertinggi dengan perbedaan bahasa antara dialek Hijaz dan Tamim. Hayhatan dalam dialek Hijaz dan dalam dialek Hijaz. Seseorang harus menuliskan semua yang dilihat dan didengar karena itu lebih membantu dalam mengingat. Ia juga harus memperhatikan hafalan syair Arab serta memahami makna dan keindahannya karena di dalamnya terdapat hikmah, nasihat dan adab yang dapat membantu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tugas seorang hafiz dalam ilmu bahasa tingkat tertinggi adalah menyampaikan ilmu al-imla. Tugas kedua adalah memberi fatwa dalam ilmu bahasa. Mengetahui penulisan bahasa. Disebutkan bahwa jika seorang tidak mampu menjelaskan suatu makna dengan kata-kata, maka ia boleh menggunakan isyarat atau perumpamaan. Pentingnya kehati-hatian dalam periwayatan, perbedaan antara mislahu sesuai dengan riwayat aslinya dan manahwahu mirip dengan riwayat aslinya. Mengetahui riwayat seorang tidak ditolak. Ibnu Faris berpendapat bahwa bahasa Arab diambil dari perawi yang terpercaya dan jujur. Ibnu Al-Ambari menambahkan bahwa perawi harus adil, baik laki-laki maupun perempuan, bebas atau budak. Beberapa ulama menganggap tidak wajib adanya dua saksi dalam riwayat, sementara yang lain berpendapat bahwa satu saksi sudah cukup. Aizuddin Ibnu Abad As-Salam menegaskan bahwa puisi Arab tidak membutuhkan keadilan atau pubertas dari penyairnya, dan mereka sering diterima sebagai sumber sah. Metode pengambilan dan penyampaian riwayat: mendengar dari syekh, membaca biografi syekh, mendengar syekh membacakan kepada orang lain dari surat Nabi kepada para raja pidato Nabi. Kefasihan dalam bahasa Arab. Dalam penggunaan bahasa Arab yang fasih perlu diperhatikan elemen-elemen seperti pengucapan huruf, kejelasan makna, dan kesusahan dalam suatu kalimat. Keistimewaan kata-kata dalam Al-Quran dianggap lebih fasih karena dipilih berdasarkan keindahan dan kesusahan dengan budaya Arab asli. Penggunaan puisi sebagai sumber bahasa. Puisi dianggap sebagai sumber yang sah dalam memahami bahasa Arab, asalkan puisi tersebut tidak berisi kebohongan atau ketidaksesuaian dengan realitas bahasa yang berlaku. Beberapa ahli menyatakan bahwa puisi bisa mengandung kesalahan jika tidak ditulis dengan benar, namun secara keseluruhan puisi tetap menjadi salah satu sumber utama dalam kajian bahasa Arab. Mengenai bahasa yang lemah, tertolak dan tinggalkan. Bahasa yang lemah ad-dhaif adalah bahasa yang tingkat kefasihannya lebih rendah, dan bahasa yang fasih adalah bahasa yang tertolak al-munkar, lebih lemah lagi dan lebih jarang digunakan hingga sebagian ahli bahasa menginginkan
karena mereka tidak mengenalnya. Sedangkan bahasa yang ditinggalkan al-matruk adalah bahasa yang pernah ada di masa lalu tetapi kemudian ditinggalkan dan digantikan oleh bahasa lain yang lebih umum digunakan. Mengenal kelahiran dan wafat tokoh-tokoh penting. Dikisahkan bahwa seorang ulama berkata, Al-Aswad bin Qais berkata, orang ini lahir di Iskandaria dan dikatakan bahwa ia meninggal pada tahun wabah besar dalam usia 69 tahun. Mengenal kebaikan dan keburukan dalam puisi. Puisi semuanya dalam bahasa Arab serta perbedaan antara puisi yang baik dan buruk. Puisi dapat menjadikan sarana menyampaikan hikmah dan sejarah, tapi juga dapat menyesatkan jika digunakan dengan tujuan yang salah. Oleh karena itu penting untuk menilai puisi dari segi makna bahasa dan moralitasnya. Mengenal kesalahan dalam bahasa Arab. Kesalahan umum dalam bahasa Arab terutama dalam gramatikal dan perubahan bentuk kata tasrif adalah penyebab utama. Kesalahan ini adalah kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa Arab dan hanya mengandalkan kebiasaan kesalahan dalam penggunaan kata dan menyebabkan makna yang rancu dan keliru. Bab kitab-kitab yang membahas ilmu bahasa. Bab alif. Berbagai kitab yang membahas ilmu bahasa baik bahasa Arab maupun non-Arab banyak bagian yang lebih spesifik membahas tentang huruf alif, perannya dalam bahasa Arab serta bagaimana perubahan bentuk kata dapat mempengaruhi maknanya. Para ahli bahasa seperti Sibawayh dan Abu Bakar Asy-Syirat telah mendokumentasikan berbagai bentuk perubahan bahasa dalam kitab mereka. Huruf dalam linguistik Arab, bagaimana penggunaannya dijelaskan dalam berbagai kitab klasik. Para ahli bahasa seperti Ibn As-Sikit dan Abu Al-Waqar Ar-Rururi disebutkan dalam teks analisis ini. Peran huruf ba dalam struktur bahasa serta sistem aturan yang digunakan dalam studi linguistik dipaparkan di sini. Huruf ta. Kitab Tajul Arus dan peran huruf ta dalam linguistik Arab. Kitab ini merupakan salah satu referensi utama dalam kajian bahasa yang mengumpulkan istilah dari berbagai sumber. Pembahasannya mencakup hukum bahasa, sistem pembagian kata serta secara penyusunan kamus. Tersebut disebutkan juga bahwa kitab ini telah dicetak dalam beberapa edisi dan menjadi salah satu referensi terpenting dalam studi bahasa Arab. Dalam ilmu bahasa usul fikih, metode penyusunan kamus dalam bahasa Arab berdasarkan urutan bunyi huruf makhraj. Penyusunan ini mengikuti sistem yang ditetapkan oleh para ahli bahasa untuk memudahkan atau pencarian kata dan pemahaman bahasa. Kitab terkenal dalam ilmu bahasa termasuk Tajul Arus, Syair fil Lughah, karya Asy-Syafi'i serta kitab yang lain yang membahas metode penyusunan kamus. Selain itu disebutkan bahwa beberapa manuskrip keluarga disimpan di perpustakaan dan lembaga tertentu seperti Khazanah Al-Ashraf di Mesir. Terima kasih.